Ya, kita udah bahas energi alternatifnya air dan juga sedikit tentang yang angin. Oke, kita lanjut. Ini macet-macet hari ini. Kenapa ya? Gangguan jaringan ya sepertinya. Oke, sebelumnya Miss mau absen dulu, oke? Sambil kamu buka buku tentang energi alternatif di halaman 81. Iya, lihat. Putus-putus kan? Tapi nggak apa-apa, nanti bagus kok itu. Kita mulai ya. Sudah dibuka bukunya. Oke, energi alternatif. Nih, energi alternatif itu, ayo siapa masih ingat energi alternatif apa? Energi yang energi alternatif adalah energi yang kita gunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Iya. Kenapa emangnya bahan bakar fosil itu harus diganti? Kenapa energi bahan bakar fosil itu perlu kita ganti? Karena energi alternatif umumnya tidak mencemari lingkungan karena tidak menghasilkan zat-zat buangan yang berbahaya bagi lingkungan. Iya, Riuna. Thank you. Benar ya. Karena apa? Kita harus ganti ke energi alternatif karena energi alternatif itu baik bagi lingkungan kita. Dia tidak mencemari lingkungan karena tidak menghasilkan zat buangan yang berbahaya bagi lingkungan. Emangnya energi bahan bakar fosil itu menghasilkan apa? Apa? Contoh energi bahan bakar fosil kemarin yang udah kita bahas apa? Energi bahan bakar fosil. Air. Energi bahan bakar fosil itu minyak bumi kan? Olahan minyak bumi apa? Solar, bensin, yang dipakai untuk kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor itu menghasilkan polusi udara. Makanya sebaiknya kita ganti ke clean energy atau energi yang bersih. Energi bersih itu energi yang berasal dari alam. Howard cari apa, Howard? Hah? Nanti itu, nanti. Duduk, dengarkan. Ya. Jadi, energi alternatif yang udah kita pelajari, yaitu energi yang bersih, yang ada di alam, yang tidak akan habis kalau kita pakai terus-menerus dalam waktu dekat. Cahaya matahari, angin, air, nggak akan habis kan kalau kita pakai kan? Panas bumi, biomasa, dan energi nuklir. Dalam waktu dekat tidak akan habis. Air kemarin udah. Masih ingat gimana prosesnya? Apa yang ada di dalam turbin ini? Apa yang ada di dalam bendungan ini? Siapa ingat? Videonya yang kemarin Miss putar. Di dalam bendungan akan ada turbin yang berputar, ya kan? Nah, ini airnya kan mengalir terus, jadi jatuh dia ke
nih ke turbin, lalu turbinnya akan berputar, lalu dihasilkanlah energi. Nah, energi geraknya itu akan menghasilkan energi listrik. Iya, itu yang kekuatan dari energi air. Sama dengan yang angin. Kemarin udah putar atau belum videonya yang angin? Kincir air, kincir angin. Hah? Kincir angin udah putar atau belum? Nih. Nih. Pernah lihat kincir angin? Kincir Tidak, anginnya Miss. akan berputar saat ditiup angin, ya kan? Nih. Sejarahnya. Katanya apa ini? Lihat, dia diletakkan di tempat yang banyak anginnya. Supaya kincirnya berputar, lalu dihasilkan energi listrik. Katanya pada tahun 1887, ya, menggunakan turbin dia. Lanjut lagi ke tahun berikutnya 1988. Di sini diciptakanlah dia turbin menghasilkan energi listrik. Jadi di negara lain itu udah banyak dipakai kincir angin ya. Kalau kamu lihat, nah ini dia. Saat ditiup angin, berputar dia kan? Nah, setelah berputar, di dalamnya ini akan dihasilkan energi gerak. Berputarlah dia. Kalau semakin besar anginnya yang memutar ini, semakin kuat maksudnya, maka putarannya semakin kuat, nanti akan dihasilkanlah dia energi yang diputar oleh generator ini. Di generator akan dihasilkan energi listrik. Energi listriknya disimpan dalam bentuk baterai. Nah, jadi energi listriknya ini nanti akan dialirkan ke rumah-rumah warga, ke perusahaan, ke tempat yang membutuhkan energi listrik. Nah, kelebihannya apa? Diletakkan di atas gunung dia kan? Tidak akan habis. Bisa diandalkan dalam jangka waktu yang sangat lama. Kalau selama-lamanya juga bisa kita bilang. Tanpa emisi. Ini asap, lihat. Kalau pabrik itu menghasilkan asap kan? Nah, kalau yang ini tidak. Dia hanya berputar, lalu sudah dihasilkan energi listrik tanpa energi buangan, ramah lingkungan. Oke. Jadi hanya memerlukan bangunan beberapa meter saja, lihat, sudah bisa dihasilkan nanti energi listrik yang besar. Oke, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Bisa? Jadi energi alternatif itu energinya berasal dari mana? Dari alam, energi yang bersih ya. Energinya itu energi bersih, energi dari alam yang tidak habis dalam jangka waktu dekat kalau kita pakai terus-menerus. Itu dia energi alternatif. Yang pertama angin, yang air, yang kedua angin, yang ketiga masuk ke, coba lihat di bukunya, apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Energi matahari. Energi matahari. Ya, ini udah kasih sebelumnya. Jadi sinar matahari akan ditangkap di panel surya. Untuk akan diubah selanjutnya menjadi energi listrik. Nih. Jadi dia ada seperti lembaran atau lempeng kaca. Nah, nanti dia akan menyerap panas atau cahaya matahari. Diubahlah dia menjadi energi listrik. Cahaya matahari juga ya kan tidak akan habis. Setiap hari matahari bersinar terang, apalagi di negara kita, negara yang iklimnya tropis. Sepanjang tahun panas kan, bahkan siap hujan juga tetap panas. Udah selesai nanti hujan bisa panas lagi dia. Ada yang mau ditanya? Oke, lanjut ke energi yang keempat. Apa ini? Apa yang keempat? Energi panas bumi. Oke, coba baca
Evelyn Valencia, kuat. Yang di buku ya, yang di buku halaman 83. Ya, Miss. Energi panas bumi. Energi panas bumi disebut juga energi geotermal. Energi panas bumi dapat berasal dari bantuan panas dan sumber air panas bumi di pegunungan. Uap panas dari dalam bumi dimanfaatkan untuk memutar turbin. Turbin kemudian memutar generator pada pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik. Oke, thank you. Energi panas bumi atau disebut geotermal. Apa energi panas bumi? Jadi di bumi kita ini, di dalam bumi ada energi panas. Berasalnya dari mana? Dari batuan panas atau sumber air panas yang di bumi atau di pegunungan. Nih, siapa udah pernah ke Gunung Sibaya? Ada yang udah pernah mendaki Gunung Sibaya? Miss sudah pernah. Di sana Miss bisa lihat nih. Dari dalam bumi keluar energi panas. Asap seperti ini dia keluar, dia menghasilkan belerang, dia itu panas dan sedikit bau. Ya kalau belerang kan bau. Dia langsung keluar dari perut bumi, energinya atau uap panas. Nah, ini dia, berasal dari batuan panas. Biasanya letaknya di pegunungan. Ayo, siapa yang juga udah pernah mandi di pemandian air panas? Nah, break sudah. Di pemandian air panas yang di Brastagi kan banyak kan? Air panasnya dari mana itu keluar? Dari bumi. Dari dalam perut bumi memang sudah keluar dia sumber air panas. Jadi itu tidak dibuat-buat, memang keluarnya dari bumi. Anastasia udah pernah, Yuna juga udah pernah. Nah, energi dari panas bumi bisa kita ubah menjadi energi Miss Kendrick ya. Oke. Miss. Ya. Itu kalau di rumah bisa bikin air panas, ngapain harus ke sana buat mandi air panas? Kalau di rumah bisa bikin air panas. Habis nggak listrikmu kalau manaskan untuk kamu mandi? Apalagi kalau mau buatnya di kolam yang besar. Habis nggak? Gasnya habis nggak? Ayo, gas itu apa? Gas juga termasuk bahan bakar fosil. Kalau dipakai terus-menerus, panaskan air dalam jumlah banyak, itu kalau rumah kamu aja yang panaskan. Kalau 10 rumah yang manaskan air panas untuk mandi air panas, gimana? Kalau 10 rumah, kalau 20 rumah, kalau 50 rumah, gasnya habis nggak? Habis kan? Boros energi nggak? Boros. Sedangkan ini di alam memang sudah ada. Jadi di dalam bumi itu memang sudah ada dihasilkan sumber air panas. Nggak usah dipanaskan, nggak usah dihidupkan lagi api. Jadi dia memang mengeluarkan air panas. Juga ada yang mengeluarkan ini uap panas. Seperti di Gunung Sibayak itu. Langsung Miss lihat dari dalam perut bumi keluar seperti ini asap. Asap tebal dan dia sedikit bau. Ya. Energi panasnya, disinilah dia bisa diubah untuk menggerakkan apa? Sama seperti kincir angin tadi dan kincir air, dia menggerakkan turbin. Jadi ini kan, coba kamu pernah lihat air panas dimasak? Yang di teko yang dia kalau sudah mendidih keluar suaranya pss, bunyi. Nah, itu kan uapnya keluar kan? Uapnya harus keluar kan? Nah, sama ini juga. Uap panasnya itu punya energi, jadi dia bisa menggerakkan turbin, seperti ditiup turbinnya. Nanti turbinnya berputar. Oke, dihasilkanlah energi listrik. Tuh. Oke? Ada yang mau ditanya? Tentang yang keempat. Ini sumber energi alternatif yang keempat. Ya, Max. Apa, Max? Ini kan airnya panas. Itu sama kayak air belerang. Ya. Sama.
Sama atau beda? Sama. Ada yang dia sumber air panasnya memang berasal dari perut bumi, ada yang sumber air panasnya mengandung belerang. Ada yang mengandung belerang, ada yang tidak, ya. Aku hari itu pergi ke gunung nampak Ada air yang mengandung belerang, ada yang tidak. telur busuk. Ya, kenapa? Wanginya kayak telur busuk. Iya, bau ya, kalau belerang itu bau seperti telur busuk. Sulfur dia. Belerang. Memang ciri khas bau belerang seperti itu. Tapi kalau di gunung enak mandi. Iya, iya. Oke, kita lanjut ya. Yang kelima, energi alternatif kelima ada biomasa. Ini yang di buku kamu halaman 83. Kemarin juga udah Miss bahas, biomasa itu energinya berasal dari apa? Dari makhluk hidup atau yang baru saja mati. Masih ingat? Biomasa, energinya itu berasal dari makhluk hidup atau benda atau makhluk hidup yang baru saja mati. Lupa. Energi biomasa di halaman 77 berasal dari organisme hidup ataupun yang belum lama mati. Nah, dari organisme hidup apa yang dihasilkan? Ini kotoran ternak. Jadi kotoran ternak itu mengandung apa? Mengandung gas metana. Jadi kotoran ternaknya dikumpulkan lalu dibusukkan di dalam ruangan tertutup seperti ini. Nanti gasnya itu ditampung. Gasnya ditampung lalu gasnya itu digunakan untuk proses pembakaran. Nah, dihasilkanlah uap panas. Uap panas dari pembakaran tadi tetap sama dengan proses yang sebelumnya untuk menggerakkan turbin. Nanti turbinnya itu menggerakkan generator. Nanti dihasilkanlah energi listrik. Untuk menggerakkan turbin generator, di sini dihasilkan energi listrik disimpan dalam bentuk baterai lagi. Sama prosesnya. Ya. Energi gerak, energi panas, panas bumi, panas biomasa, menghasilkan uap panasnya baru bisa menggerakkan turbin, berputarlah turbin. Semakin kencang putarannya, maka semakin besar energi listrik yang dihasilkan, ya kan? Setelah ditampung dalam bentuk baterai, nanti energi listriknya bisa dialirkan ke rumah warga yang membutuhkan. Kenapa, Howard? Oke, sampai sini ada yang mau ditanya tentang energi alternatif. Sudah paham energi alternatif? Energi alternatif itu energi yang bersih ya, yang berasal dari alam. Ayo, energi alternatif yang kita sebut tadi yang 5 itu energi primer atau sekunder? Yang di rumah? Kenapa sekunder? Miss tanya yang 5 tadi, matahari, air, angin, panas bumi, sama biomasa. Energi primer atau sekunder? Gavin, Riuna, energi primer itu energi yang mana? Energi yang apa yang dipelajari selama ini? Semua lupa, siap dipelajari lupa, siap dipelajari lupa, gitu. Siap dipelajari hari ini, lupa aja lah besoknya. Ini hari ini kita belajar, besok ditanya lupa lagi, ya. Apa energi primer? Buka lagi bukunya halaman 76. Sumber energi primer. Sumber energi yang bagaimana? Hah? Wah, pada yang tahu semua ini kelas 4C, 32 siswa, sama yang di sekolah 35 siswa. Evelyn, energi primer, halaman 76, Domis kasih
Tahu lagi buka bukunya halaman 76. Energi yang primer langsung ada di alam dan tanpa pengolahan. Kan matahari langsung kan? Setiap pagi nggak kena cahaya matahari kamu? Kena kan? Tadi dia senang lihat matahari kan? Itu energi primer, matahari, air, angin, biomasa, panas bumi langsung berasal dari alam, langsung bisa dipakai. Nah, semua tadi menghasilkan energi listrik kan? Nah, energi listriknya primer atau sekunder? sekunder Energi listrik. Energi listriknya energi primer atau energi sekunder? sekunder Hah? sekunder Sekunder. Kenapa sekunder? karena energi listrik sudah diolah. Karena dia hasil pengolahan kan? Iya kan? Ini coba. Ini kan listrik. Ini kan sebut saja ini energi listrik yang sudah tersimpan di sini. Dari mana datangnya energi listrik? Di sini, lihat gambar ini. Dari mana datangnya energi listrik yang sudah tersimpan di sini? Dari kotoran gas. Kalau nggak ada kotoran ini, ada listriknya? Enggak kan? Kalau nggak ada kotoran di sini yang diolah, nggak ada listrik. Coba kotoran ini memang sudah ada nggak? Atau sumber energi biomasa seperti hasil dari sisa-sisa jagung, sisa-sisa kayu, itu kan memang sudah ada kan? Nah, itu termasuk energi primer. Sama seperti ini panas bumi, kamu ciptakan rupanya panas bumi. Keluar langsung dari bumi. Kamu ciptakan. Siapa yang ciptakan panas bumi? Udah dari Tuhan kan? Udah ada dari sananya. Berarti ini panas bumi, air, angin, itu energi primer, cahaya matahari. Energi primer. Energi sekundernya yang mana? Listrik. Kalau tidak dibuat di sini turbin bisa dihasilkan listrik? Tidak. Kalau nggak dibuat di sini kincir angin bisa dihasilkan listrik? Enggak kan? No. Nah, paham ya? Kalau nggak dibuat di sini panel surya bisa dihasilkan listrik? Enggak. Makanya listrik itu energi sekunder. Dia berasal dari pengolahan energi lain. Oke, paham? Paham yang di rumah? Primer adalah energi yang diberikan dari Allah. Iya, Jocelyn. Kita lanjut, buka buku sainsnya. Kita lanjut sainsnya. Ini makanan. Ya. Yang di halaman masih tentang energi. Halaman 14. Always save energy. Oke. Sudah? Always save energy. Harus selalu menghemat energi, itu maksudnya. Look at the picture below then answer the question that follow. Lihat gambarnya. Oke, ini Miss yang baca ya. In the city where Anna and Dodo lives. Perhatikan bukunya halaman 14. Ini Miss tulis di sini halaman 14. Buku science. Oke, sudah? In the city where Dodo and Anna lives, people use a lot of electricity. Banyak katanya. Di kota di mana Dodo dan Anna tinggal, orang-orang itu menggunakan banyak sekali energi listrik. Bukan hanya di kota Dodo dan Anna, kita juga, ya kan? Di kota Howard banyak nggak pakai energi listrik? Banyak kan? Di kota manapun pakai energi listrik sangat banyak, ya kan? So most of the electricity comes from the power plant that burns coal to generate electricity. Jadi
Kebanyakan katanya energi listriknya datang dari pembangkit listrik hasil bakaran dari ya, burn coal ya. Pokoknya hasil energi listriknya itu dari hasil bahan bakar. Nih. Lalu the smoke from the power plant sometimes hangs like a dark cloud over the city. Jadi hasil pembakarannya itu asap hasil pembakaran dari pembangkit listrik udah seperti awan hitam yang ada di atas kota. Saking banyaknya polusinya. Lalu the waste gases from all the cars, truck, and motorcycle make the air pollution even worse. Katanya gas hasil pembakaran dari mobil-mobil, truk, sama sepeda motor sudah membuat polusi udara yang sangat buruk bagi alam. So Dana and Dodo hope that more people will start using clean energy sources. Ana sama Dodo berharap semua orang mulai memakai energi yang bersih, energi yang dari alam, energi alternatif maksudnya. Oke, kita lihat. On the picture tick, katanya. Kita kasih tick kepada sumber energi yang menggunakan clean energy, and then on the picture make cross for sources that use fossil fuel. Kita beri tick untuk energi yang clean energy. Lalu kita kasih cross yang dia hasil dari bahan bakar. Ayo coba lihat gambarnya halaman 14. Kasih tick kalau yang pakai clean energy yang mana ini? Di sini ada apa ini? Turbin kan? Kincir angin. Nah, kita kasih tick. Ya. Ini juga ada kincir angin. Kasih tick. Nih, kasih tick. Mana lagi? Yang pakai energi dari alam. Ini ada layang-layang pakai energi angin. Ini ada orang naik olahraga air pakai energi angin. Ini Pak surfboard lagi dia pakai energi angin. Mana lagi? Ini rumah. Lihat ada gambar rumah. Rumahnya pakai panel surya kan? Nih. Mana lagi? Ini sepertinya kumpulan pembangkit listrik panel surya ini. Ini tik aja. Nah, lanjut ke yang pakai fossil fuel. Yang mana kira-kira? Ayo. Kendaraan bermotor. Ini sepeda motor pakai fossil fuel ya kan? Mana lagi? Pesawat terbang. Ini pesawat terbang itu masih pakai fossil fuel itu. Ada 2 pesawat terbang kan? Nih, pesawat terbangnya pakai fossil fuel. Kalau ini pakai para layang, ini pakai energi angin. Ini sedikit kita tik. Ini juga ada perahu berlayar kita tik. Mana yang pakai fossil fuel lagi? Mana suaranya? Kenapa diam aja? Ini kereta api. Kereta api kan pakai batu bara ini kan? Mobil juga. Nih mobil-mobil pakai apa ini Mas ya? Minyak bumi. Oke, sudah sepertinya ini saja. Ya kan? Sudah selesai ditandai di bukunya? Kalau yang pakai tenaga dari kamu udah ditandai di buku? Udah, Howard udah? Hah? Drake udah? Oke, lanjut ya. Kita lihat. What are clean energy sources? Color in the correct name. Apa itu energi yang bersih? Renewable or non-renewable? Energi terbarukan atau tidak terbarukan? Renewable source, ya, good. Jadi energi yang dari alam itu dia renewable sources,
energi terbarukan. Oke, are these energy sources good for the environment? Apakah bagus untuk alam, untuk lingkungan? Yes, nggak usah dicoret ya. Riuna sama Gavin, nggak usah dicoret. Yes, good for environment, bagus ya. Jadi energi yang bersih dari alam itu matahari, air, angin itu renewable, terbarukan. Ini bahasa Inggrisnya aja udah kita pelajari di buku ISPS. Lanjut yang B. What are fossil fuel? Apa itu energi fosil? Color in the correct name. Yes, non-renewable. Tak terbarukan. Akan habis. Iya, akan habis kalau dipakai terus-menerus. Are these fuel good for environment? No, yes. Tidak bagus ya. Tidak bagus untuk lingkungan. Jadi renewable terbarukan, non-renewable tidak terbarukan. Kenapa? Ini halaman berapa, Miss? Siapa yang nanya itu lagi? Hah? Halaman 14 dari tadi udah Miss katakan. Kendrick, Miss. Halaman 14. Oh, Kendrick dari tadi yang keluar ya karena sinyalnya ya. Oh. Halaman 14 Kendrick. Ingat ya, ini hanya bahasa Inggrisnya aja. Kita udah pelajari di ISPS kemarin. Energi terbarukan itu energi primer yang berasal dari alam. Apa aja tadi yang 5? Coba, mana suaranya? Renewable, yang dari alam. Hah? Apa aja tadi Miss katakan? Angin, Matahari, angin, air, biomasa, makanan, dan bakar. sinar matahari, angin, air, biomasa, gas alam, makanan. Jeffrey, ingat ya Jeffrey? Itu terbarukan. Oke, waktu kita sudah habis. Bye, kelas 4C. Tugasnya hari ini Miss tunggu ya. Kalau tidak dikirim tepat waktu, nilainya Miss kasih 70. Oke, bye kelas 4C. Lihat nanti yang ketinggalan di Google Classroom, Miss upload videonya. Bye-bye.